Barakallahu fikum. Akhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita masuk kepada bab berikutnya dari kitab Ighatsatul Lahfan, yaitu bab al-hadi ashar, bab yang ke-11, fi ilaji maradil qalbi min istila'in nafsi alaih. Bab tentang pengobatan hati atau pengobatan penyakit hati dari penguasaan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu menguasai sebuah hati, maka maknanya hati tersebut dalam keadaan sakit. Maka maknanya hati itu memiliki satu illah, satu penyakit yang mengganggunya, yaitu penguasaan hawa nafsu. Famal ilaj, maka bagaimana mengobatinya? Demikianlah bab yang akan dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, hadzal bab kal asas wal asl lima ba'dahu minal abwab. Bab ini merupakan pondasi, merupakan dasarnya dari semua bab-bab yang akan datang setelahnya. Berarti bab penting, yang sangat penting karena merupakan asas lima ba'dahu minal abwab. Pondasi dari bab-bab berikutnya nanti. Kalau kita mengetahui bab ini, memahami bab ini, maka kita akan mudah memahami bab-bab berikutnya karena semuanya dibangun di atas pondasi ini. Qala fa inna sa'ira amrad al-qalb innama tansha min janibin nafs. Kenapa dikatakan pondasi masalah jiwa ini atau masalah hawa nafsu? Karena semua penyakit-penyakit hati, walaupun memiliki berbagai macam bentuk, walaupun memiliki berbagai macam sebab-sebabnya, tetapi intinya bermuara pada satu perkara, yaitu hawa nafsu, hawa an-nafs. Fal mawad al-fasidah kulluha ilaiha tansib. Semua perkara-perkara yang jelek, semua kejelekan-kejelekan yang ada di dalam hati yang sakit, semuanya bersumber kembalinya kepada hawa nafsu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa agar kita bisa melatih diri kita untuk menundukkan hawa nafsu. Lam tanba'iz minha ila al-a'dha, thumma tanba'iz minha ila al-a'dha. Setelah bersumber dari hawa nafsu, kemudian mulai tersebar dan bangkit menjadi satu perbuatan pada seluruh anggota badan. Asalnya dari hawa nafsu, akhirnya tangan berbuat dosa, akhirnya mata berbuat dosa, akhirnya telinga berbuat dosa, akhirnya kaki, semuanya seluruh tubuh ini berbuat dosa. Penyebabnya atau sumbernya adalah satu, hawa nafsu. Wa awwalu ma tanalu al-qalb wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi khutbatil hajah. Dan juga hawa nafsu merupakan awal ma tanalu al-qalb. Pertama kali hati terkena sesuatu yang jelek adalah pertama kali dari hawa nafsunya. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu fi khutbatil hajah. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengucapkan dalam khutbatul hajah, khutbah beliau atau lebih tepatnya muqaddimah khutbah beliau, dalam setiap khutbahnya beliau menyatakan innal hamdalillah atau alhamdulillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah, sampai pada kalimat wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Perhatikan, Rasulullah SAW berlindung bukan sekali, bukan dua kali, pada setiap khutbah Rasulullah SAW berlindung dari kejelekan hawa nafsunya. A'udzu billah min syururi anfusina, dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kami, kejelekan-kejelekan nafsu-nafsu kami, wa sayyiati a'malina, dan kejelekan amalan-amalan kami. Demikian hadis atau diriwayatkan dalam Sahih Muslim dalam hadis yang panjang, di antaranya disebutkan demikian. Khutbah hajahnya Rasulullah SAW, setiap akan menyampaikan hajat, beliau mengucapkan muqaddimahnya demikian. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kejelekan-kejelekan nafsu kami dan dari kejelekan-kejelekan perbuatan kami. Demikian pula diriwayatkan dalam Musnad Tirmidzi, dalam Musnad dan Tirmidzi dari hadis Husain ibn Ubaid, warada anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya, kepada Husain, ya Husain, kam ta'bud, wahai Husain,
berapa yang kamu sembah ketika dia masih musyrik. Ditanyakan, kam ta'bud, engkau menyembah berapa Tuhan? Qala sab'atun, aku menyembah 7 Tuhan. Sittatun fil ardi wa wahidatun fis sama, 6 Tuhan ada di bumi dan 1 Tuhan ada di langit. Maka ditanyakan lagi, wa qala famanil ladzi tu'iddu li raghbatik, kalau begitu siapa di antara 6 itu, di antara 7 itu yang kamu tuju ketika kamu berharap sesuatu, yang kamu minta ketika kamu menginginkan sesuatu? Qala, dia menjawab, alladzi fis sama, kalau untuk meminta dan berdoa aku meminta kepada yang di langit. Qala aslim, kata Rasulullah SAW, aslim, masuk Islamlah kamu. Aslim hatta u'allimaka kalimat yanfa'uka Allah biha, masuk Islamlah, aku akan ajari kamu kalimat-kalimat yang insya Allah akan berikan manfaat untukmu dengan kalimat-kalimat itu. Faqala, maka diajarkan, qul, ucapkan. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, diajarkan kalimat tauhid, maka diajarkan kalimat yang akan bermanfaat buatnya. Ucapkan, Allahumma alhimni rushdi, ya Allah berikan ilham kepadaku. Ucapkan demikian, ya Allah alhimni rushdi, ya Allah ilhamkanlah kepadaku bimbingan petunjuk. Waqini min syarri nafsi, dan lindungi aku dari kejelekan hawa nafsuku. Lindungi aku dari kejelekan jiwaku sendiri. Dari kejelekan jiwaku sendiri. Ini hawa nafsu ada dalam jiwanya. Demikian diriwayatkan, namun riwayatnya ada memiliki kelemahan-kelemahan dan dhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Sehingga cukup dengan hadis yang pertama tadi, dengan khutbah Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah selalu berdoa meminta perlindungan dari hawa nafsunya, atau lebih tepatnya dari kejelekan hawa nafsu. Wa qad ista'adha min syarriha umuman. Rasulullah SAW berlindung dari kejelekan hawa nafsu secara umum. Wa min syarri ma yatawallad minha, dan dari kejelekan apa yang terlahir dari hawa nafsu. Apa yang terlahir dari hawa nafsu? Amalan. Amalan yang jelek terlahir dari nafsu yang jelek. Amalan-amalan yang jelek sesungguhnya lahir dari dorongan-dorongan hawa nafsu yang jelek. Tetapi Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari keduanya, dari kejelekan hawa nafsunya dan juga dari kejelekan-kejelekan amalan-amalannya. Wa min syarri ma yatarattab ala dzalika minal makari wal 'uqubat, dan juga berlindung dari konsekuensi yang jelek akibat perbuatan itu. Berarti berlindung pula dari akibat-akibatnya, dari kejelekan-kejelekannya, dari balasan-balasan dosa-dosanya. Berarti 3 perkara. Berlindung dari kejelekan hawa nafsu, berlindung dari kejelekan perbuatan-perbuatannya, dan berlindung pula dari akibat yang ditimbulkan oleh kejelekan perbuatannya. Wa jama'a bainal isti'adzah min syarri nafsi wa min sayyi'atil a'mal. Dan di sini Rasulullah SAW mengumpulkan 2 perkara, yaitu perlindungan terhadap kejelekan hawa nafsu dan perlindungan terhadap amalan yang jelek. Apa kaitan antara keduanya? Fihi wajhan. Di sana ada 2 sisi. Pertama kita lihat dari sisi idhafahnya. Ahaduhuma annahu min babi idhafatin naw'i ila jinsih, bahwa itu adalah idhafatun naw' ila jinsihi, penyandaran satu jenis kepada jenisnya. Penyandaran satu jenis kepada jenisnya itu bisa dalam bahasa Arab mudhaf wa mudhaf ilaih, tetapi yang disandarkannya itu merupakan salah satu jenis dari yang disandari. Kalau syarrin nafsi atau sayyiatil a'mal, ini mudhaf mudhaf ilaih. Sayyiat mudhaf ila aina udhifa ila al-a'mal. Maka as-sayyiat adalah salah satu jenis dari amalan. Amalan itu ada yang baik, ada yang jelek. Salah satu jenisnya adalah kejelekan. Maka berlindung dari sayyiatil amal, maka sayyiatil amal ini adalah menyandarkan kejelekan kepada jenisnya. Qala rahimahullah, ay a'udzu bika min hadzal naw'i min al-a'mal. Berarti maknanya kalau idhafahnya idhafatun naw' ila jinsi, maka maknanya aku berlindung kepadamu ya Allah dari jenis yang jelek dari amalan. Kalau dari amalan baik kita tidak berlindung kepada Allah. Karena itu kita harapkan amalan yang baik.
malah kita minta, as'aluka, minta kepada engkau ya Allah, ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Meminta amalan yang baik. Tetapi kalau amalan yang jelek kita berlindung, sehingga sayyiatnya dikhususkan, disandarkan salah satu jenis dari amalan. Kita tidak berlindung dari seluruh amalan, tapi berlindung hanya dari jenis yang jelek. Ini idhafatun naw' ila jinsih. Wa tsani anna al-murad bihi uqubatul a'mal allati tasu'u sahibuha atau su'u sahibaha. Tafsiran kedua, bahwa idhafahnya adalah menyandarkan akibat dari perbuatannya. Aku berlindung kepada kejelekan-kejelekan amal, yakni kejelekan-kejelekan yang disebabkan amalan. Beda atau enggak beda dengan yang tadi? Berbeda. Kalau tadi berlindung dari kejelekan amal, yakni amalan yang jelek. Tapi ini berlindung dari kejelekan-kejelekan yang disebabkan karena amalan. Apa maknanya berarti? Maknanya aku berlindung ya Allah dari azab. Aku berlindung dari musibah-musibah atau dari balasan-balasan karena amalan-amalanku yang jelek. Fa'alal awwal yakunu qad ista'ada min sifatin nafsi wa amaliha. Kalau idhafahnya idhafatun naw' ila jinsih, maka berarti berlindung dari sifat. Berlindung dari sifat nafs yang jelek dan berlindung dari sifat amal yang jelek. Kalau dengan makna yang pertama ini berarti nafs ada 2 macam pula, atau mungkin ada 3 macam bahkan. Yang kita berlindung kepada Allah daripadanya adalah dari yang jeleknya. A'udzu billahi min syurur anfusina. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kami. Yakni yang namanya jiwa atau nafs, semua manusia punya. Semua manusia punya dan tidak mungkin bisa hilang. Karena itu sudah diciptakan manusia dengan jiwanya, dengan nafsunya. Tetapi ada orang yang berhasil menguasai dirinya, menguasai nafsunya, dan ada orang yang tidak berhasil menguasai nafsunya, sehingga nafsunya justru yang menyeretnya kepada kejelekan-kejelekan. Maka yang kita berlindung daripadanya adalah yang kedua. Aku berlindung dari nafsu yang menyeret kita pada kejelekan-kejelekan, yaitu nafsul ammarah. Nafs yang ammaratun bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Demikian pula pada sayyiatil a'mal. Wa min sayyiati a'malina. Dan aku berlindung dari kejelekan amal, juga maknanya sama. Dari amalan-amalan yang jelek. Hada 'ala al-awwal. Wa 'ala tsani, adapun dengan tafsiran kedua, yakunu qad ista'adza minal 'uqubati wa asbabiha. Kalau yang kedua berarti kita berlindung dari akibat-akibat perbuatan yang jelek dan akibat-akibat nafsu yang jelek. Wa yadkhulul 'amal as-sayyi fi syarri nafs. Sesungguhnya amalan yang jelek itu pun termasuk dalam nafsu yang jelek. Sebab nafsu yang jelek itulah penyebab munculnya amalan yang jelek. Fahalil ma'na ma yasu'uni min jazai amali. Maka maknanya apakah bermakna aku berlindung dari apa-apa yang menjelekkan aku dari balasan-balasan amalku, atau aku berlindung dari amalku yang jelek? Waqad yatarajjah al-awwal. Kalau ditanyakan yang mana yang benar, maka dikatakan yang rajih adalah yang pertama. Fa innal isti'adza min al-'amali as-sayyi ba'da wuqu'ihi innama hiya isti'adza min jazaihi wa mujibihi wa illa fal mawjud la yumkin raf'u bi'ainihi. Kenapa dikatakan yang rajih yang pertama? Karena kalau kita berlindung dari amalan yang jelek, maka otomatis akibat yang jeleknya pun kita selamat. Demikian dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qad ittafaqa as-salikun ila Allah ala ikhtilafi turuqihim wa tabayun sulukihim ala anna an-nafsa qati'ah bainal qalbi wa bainal wusul ila Rabb. Dan telah sepakat seluruh para ulama yang berjalan di jalan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang menjalani jalan Allah, sepakat mereka dengan berbagai macam perbedaan pemahaman mereka dan aliran mereka sepakat bahwasanya namanya nafsu akan menghalangi seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, akan menghalangi seseorang untuk mencapai kepada Allah, kepada Rabb Subhanahu wa taala. Wa annahu la yadkhul alaihi subhanahu wa la yusil ilaihi illa ba'da imatatiha wa tarkiha.
bimukhalafatiha wa dhafru biha, dan tidak mungkin akan bisa masuk kepadanya. Ini masuk kepada Allah Subhanahu wa taala, menemui Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin akan sampai kepada Allah illa kecuali ba'da imatatiha, kecuali setelah mengalahkan hawa nafsu, setelah meninggalkannya, setelah menyelisihinya, setelah menang mengalahkannya, baru dia bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia tidak akan bisa sampai kepada keridhaan Allah. Dia enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innan nas 'ala qismain. Qala a'azakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dengan kalimat salikin, yang salikin ini a'am min kalimat ahli sunnah atau min kalimat salafiyin atau min kalimat-kalimat yang seperti itu. Kalimat salikin artinya semua orang yang berjalan di jalan ini, di jalan Islam, sepakat hanya untuk menunjukkan bahwa perkara ini sudah sangat rajih, sudah sangat disepakati, sehingga bukan hanya disepakati oleh ahlu sunnah, disepakati oleh semua aliran-aliran yang berjalan jalan Islam ini. Semua aliran apapun, ketika ditanya bagaimana dengan hawa nafsu, mereka akan mengatakan hawa nafsu itu penghalang. Aliran sesat yang menyatakan dengan aliran-aliran sufiyah ataupun aliran-aliran yang lainnya dalam bentuk para pengacau-pengacau khawarij akan mengatakan hawa nafsu itu penghalang. Tetapi tentunya ala kulli hal kita tetap mengikuti jalan yang paling benar, jalan ahlu sunnah. Kalimat tadi hanya menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang sudah sangat jelas disepakati bukan hanya oleh ahlu sunnah, tapi oleh seluruh para firqah-firqah sekalipun, bahwa yang namanya hawa nafsu penghalang untuk menjalani jalan Allah, penghalang untuk menjalani jalan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innan nasa 'ala qismain, dan manusia itu terbagi menjadi dua jenis. Qismun dhafarat bihi nafsuhu famalakathu wa ahlakathu wa sara taw'an laha tahta awamiriha. Satu golongan dhafarat bihi nafsuhu, dengan dhammah pada nafsu, yakni dia fa'ilnya. Satu golongan dhafarat, menang nafsunya terhadap dirinya, maka nafsunya yang berkuasa padanya. Famalakathu, maka nafsunya yang memilikinya, nafsunya yang menguasainya, maka nafsunya membinasakannya. Akhirnya orang itu menjadi taw'an laha, menjadi tunduk taat kepada nafsunya, menjadi budak-budaknya nafsu. Tahta awamiriha, di bawah kekuasaan dan di bawah perintah hawa nafsunya. Intaha safar wa qismun dhafaru bi anfusihim. Golongan kedua, dhafaru bi anfusihim. Mereka menang melawan hawa nafsu mereka. Menang melawan hawa nafsu mereka, maka mereka yang menguasai hawa nafsunya. Fasarat taw'an laha munqadah, maka nafsunya menjadi tunduk taat kepadanya, di bawah kekuasaannya, maka nafsunya terikat dengan perintah-perintah tuannya. Maka orang tersebut menjadi penguasa, hatinya menjadi raja, maka hawa nafsunya tunduk taat. Ini mereka-mereka yang menang melawan jihad atau melawan jihad nafs, melawan hawa nafsunya. Qala ba'dul arifin, berkata orang-orang yang memiliki ma'rifah, yakni yang kenal Allah Subhanahu wa taala, yang kenal Islam dengan benar, yang kenal Quran wa sunnah dengan tafsirnya yang tepat. Mereka berkata, intaha safarut talibina ila dhufur bi anfusihim, faman dhafara bi nafsihi aflaha wa anjah. Berakhirnya perjalanan para talibin, berakhirnya perjalanan para orang-orang yang mencari kebenaran, mencari keridhaan, berakhirnya pada dhufur bi anfusihim, berakhirnya pada titik kemenangan, pada finish, yaitu menangnya terhadap hawa nafsu. Kalau menang dia terhadap hawa nafsu, maka itulah finishnya. Maka di dunia ini dia berjuang, terus berjihad sepanjang hidupnya, terus berjihad melawan hawa nafsunya. Dan jihad inilah yang kalau dia menang, maka dia akan mudah melaksanakan jihad-jihad lainnya. Jihad dengan pedang dan tombak sekalipun gak akan bisa dijalani kecuali oleh mereka-mereka yang sudah menang pada jihad pertama ini. Orang-orang yang sudah menang melawan hawa nafsunya, mereka akan mudah untuk berangkat jihad fisabilillah, mudah untuk berangkat berperang fisabilillah, tidak takut laumata laim,
tidak takut cercaan orang yang bercerca, dan dia tidak memiliki rasa takut kepada kematian. Kenapa? Karena dia tahu kematian adalah pintu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mati dalam jihad fisabilillah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sedangkan mereka yang belum bisa mengalahkan hawa nafsunya terasa besar untuk berperang fisabilillah. Terasa besar bagi mereka karena mereka masih memiliki penyakit-penyakit hawa nafsu, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kepada kematian. Bagaimana mungkin dia akan maju ke medan tempur dalam keadaan dia hubbud dunya? Bagaimana mungkin dia akan bisa maju melawan kufar, jihad fisabilillah, dalam keadaan dirinya sangat takut kematian? Maka mereka akan berkata seperti berkatanya para munafiqin, inna buyutana aurah, atau berkatanya para mukhallafin, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, atau berkata mereka yang fi qulubihim marad, la tanfiru fil har, jangan kalian keluar berperang dalam keadaan panas seperti ini. Katakan pada mereka bahwa jahannam asyaddu harra, bahwa neraka jahannam lebih panas lagi. Berarti walaupun dikatakan jihad nafs, jihad melawan hawa nafsu itu jihad besar, tetapi tidak bertentangan dengan jihad secara fisik, tapi justru saling mendukung. Kalau mereka tidak mau menjalani jihad secara fisik, berarti jihadnya dalam melawan hawa nafsu masih belum menang, masih kalah dia dengan hawa nafsunya. Bukan dibedakan, kamu jihad fisik saja, saya yang jihadun nafas katanya. Atau saya tidak mau jihad itu, saya akan jihad yang lebih besar. Nggak mau jihad fisik karena saya jihad yang lebih besar katanya. Apa itu jihad yang lebih besar? Jihad yang akbar adalah jihad melawan hawa nafsu. Kamu itu dengan berkata demikian berarti kamu masih kalah dalam jihadmu melawan hawa nafsumu. Kamu masih kalah dengan hawa nafsumu sendiri. Ucapkan seperti ucapan Rasulullah, a'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kau masih kalah. Kalau kamu sudah menang melawan hawa nafsumu, niscaya kamu akan berangkat fisabilillah dengan enteng. Demikian pula jihad dengan ilmu, jihad dengan Quran wa sunnah, dengan hujjah, ini pun tidak akan bisa dijalani kecuali oleh mereka yang telah menundukkan hawa nafsunya. Ikhwan fillah, azakumullah. Mereka yang zafara, yang menang dalam jihad pertama ini, mereka lah orang-orang yang berhasil menguasai dirinya, yang akan aflaha wa anjah, akan selamat dan dia akan menang. Dan apa yang Allah katakan tentang mereka, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, tagha. Siapa mereka? Siapa yang tagha? Yang melampaui batas. Mereka yang diperalat, yang dicocok hidungnya oleh hawa nafsunya sendiri, diseret oleh hawa nafsunya kemana dia mau. Mereka itulah yang akhirnya diseret kepada tughyan, kepada perkara yang melampaui batas. Wa atharal hayata dunya, yaitu orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia. Maka ancamannya kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim tempat mereka. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah, jannahlah tempat tinggalnya, tempat berakhirnya nanti, kekal di dalamnya. Allah bedakan dua golongan. Golongan yang kalah dengan hawa nafsu dan golongan yang menang dengan hawa nafsu. Golongan yang kalah dengan hawa nafsu, mereka lah orang-orang yang tagha wa atharal hayatad dunya, orang yang melampaui batas dan lebih memilih kehidupan dunia. Adapun orang-orang yang menang melawan hawa nafsunya, maka mereka khafa maqama rabbih, mereka akan takut pada kedudukan Allah, takut pada kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan berhasil dia menundukkan hawa nafsunya. Maka mereka yang Allah janjikan dengan jannah. Fan-nafsu tad'u ila at-tughyan wa itharil hayatid dunya. Maka nafsu mengajak kepada sesuatu yang melampaui batas, mengajak kepada sesuatu yang berlebih-lebihan, dan mengajak untuk mementingkan kehidupan dunia.
Warabbu ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yad'u 'abdahu ila khawfihi, sedangkan Allah mengajak agar manusia takut pada dirinya dan agar menundukkan hawa nafsunya. Wal qalbu bainad da'iyain, maka hati kita di antara dua tarikan. Tarikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mengajak untuk takut kepada Allah, yang mengajak untuk mementingkan akhirat, yang mengajak untuk beramal dengan amalan yang saleh, mengajak untuk menundukkan hawa nafsunya. Ini ajakan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melalui para da'inya, melalui orang yang menyampaikan kepadanya, melalui para penasehat-penasehat, melalui buku-buku yang dibaca, buku-buku ahli sunnah, melalui buletin-buletin yang dibaca dari buletin-buletin mereka, para penulis-penulis ahli sunnah, ternasehati dan terajak untuk menundukkan hawa nafsunya dan untuk lebih mementingkan akhirat. Sedangkan da'i yang lain ditarik pula oleh hawa nafsunya, yang mengajak kepada tughyan, mengajak kepada sesuatu yang melampaui batas. Puaskanlah hawa nafsumu, senang-senangkanlah, kamu masih muda, kamu masih punya waktu panjang, kamu masih begini, kamu masih begitu, kamu masih sehat, kamu masih bisa makan dan minum, kamu masih bisa. Kalau nanti kamu sudah tua, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Diajak untuk memuaskan hawa nafsunya, diajak untuk tughyan, melampaui batas. Maka hati dalam keadaan begitu berbolak-balik. Hati dalam keadaan yataqallab, kadang-kadang cenderung kepada tarikan dari Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang cenderung kepada tarikan hawa nafsu. Dan demikianlah keadaan hati-hati manusia. Yamilu ila hadha da'i marratan wa ila hadha marratan. Kadang-kadang cenderung kepada tarikan yang ini sesekali dan cenderung kepada tarikan yang itu sesekali. Wa hadha maw'idu'ul mihnah wal ibtila. Dan inilah yang dikatakan mihnah wal ibtila. Mawdhi'ul mihnah, disinilah tempat manusia diuji, dites oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, dengan ibtila, dengan fitnah demi fitnah. Kalau tarikan-tarikan dari Allah Subhanahu wa taala kadang terbisik di hati kita yang bersih, jangan, itu haram. Karena dia pernah mendengar dari Quran dan Sunnah, pernah mendengar dari para da'i, dari para ulama, maka terngiang di hatinya tarikan kebaikan. Jangan, itu haram. Tetapi di sisi lain ada tarikan lain yang mengatakan sudahlah, yang penting nikmat, yang penting puas, pokoknya turuti semua kemauanmu. Kamu mau apa? Kerjakan. Kamu akan gembira, kamu akan tenang tentram, kamu adalah orang yang bebas merdeka. Nanti kalau kamu sudah tua, kamu taubat, mudah, gampang. Ada dua tarikan dalam hatinya, dan disitulah manusia diuji. Qala rahimahullah, wa qad wasafa subhanahu wa ta'ala an-nafs fil Qur'ani bi thalathi sifat. Dan Allah menyebutkan yang namanya hawa nafsu atau yang namanya nafs, jiwa, di dalam Quran ada 3 jenis. Allah sebutkan kadang dengan nama atau dengan istilah nafsul mutmainnah. Seperti Allah panggil atau panggilan kepada orang mukmin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berarti ada jenis nafsu yang nafsul mutmainnah, nafsu yang jiwa yang tentram, nafsu yang tenang tentram. Yang kedua, al-ammarah bisu, jiwa yang selalu menyuruh pada kejelekan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam kisah Yusuf alaihissalam, wala ubri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Aku tidak membela nafsuku, memang nafsu itu mengajak kepada kejelekan-kejelekan. Inna nafsa la ammaratun bisu, berarti ada nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan. Dan ada lawamah yang Allah bersumpah dengannya, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah, kata Allah, dan Allah bebas untuk bersumpah dengan apapun makhluk-makhluknya. Allah bebas bersumpah dengan apapun yang dikehendakinya, dan Allah bersumpah untuk membesarkan beberapa makhluk-makhluknya agar diperhatikan. Allah bersumpah dengan yaumul qiyamah dan bersumpah dengan nafsil lawamah, nafsu yang terus mengecam, nafsu yang terus menyalahkan, nafsu yang terus mencerca, menyalahkan, menghina, mengeluh, terus begitu. Fakhtalafan nas, maka manusia berselisih. Manusia berselisih, apakah setiap orang punya 3 atau punya 1 tetapi 3 sifatnya?
Khonibina azakumullah, ikhtalafan nas halin nafsu wahidah, apakah nafsu itu satu? Wa hadhihi awsafuha, dan yang tiga disebut oleh Allah itu sifat-sifatnya, mutmainnah, ammarah bisu, dan lawamah. Itu sifat-sifatnya. Amlil abdi thalathatu anfus, atau memang setiap orang punya tiga, punya nafsu al-lawamah, punya nafsu mutmainnah, dan punya pula nafsu yang dikatakan ammaratun bisu. Pendapat pertama yang mengatakan jiwa itu cuma satu, nafsu itu cuma satu, yang lain yang disebut tiga itu sifat-sifatnya, itu pendapatnya para fuqaha. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan an-nas ikhtalafu. An-nas, manusia secara umum, maka akan disebut oleh beliau firqah-firqah sufi, termasuk di dalamnya yang berpendapat akan disebutkan semua ini manusia. Berbagai macam pendapat-pendapat mereka. Di antaranya para fuqaha dan juga beberapa ahli kalam dan kebanyakan kaum sufi dan para ahli tafsir, para jumhur mufassirin. Sufi yang muhakkik yang dimaksud. Karena sufi ada sufiatul kalam, ada sufiyah al-hadith. Sufiatul muhakkik yang mereka membahas ilmu, bukan mereka yang tidak membahas ilmu. Para muhakkik sufiyah berpendapat dengan pendapat pertama, bahwa jiwa cuma satu. Karena hanya saja sifatnya kadang mutmainnah, kadang ammaratun bisu, kadang pula memiliki sifat al-lawwamah. Qala wa tsani, pendapat yang kedua, bahwa setiap orang punya tiga nafsu. Qaulu katsirin min ahli tasawuf, kebanyakan kaum sufi. Pendapat pertama tadi kebanyakan jumhur para ahli tafsir, kaum sufinya kaum sufi yang muhakkik saja. Tetapi pendapat kedua dipegang oleh kebanyakan kaum tasawuf. Qala, bahwasanya yang benar adalah, kata Ibnu Qayyim, la niza'a bainal fariqain, sesungguhnya tidak ada pertikaian antara keduanya. Kenapa tidak ada pertikaian antara keduanya? Fa inna mawahidah, karena yang namanya jiwa itu satu kalau dilihat dari jenisnya. Setiap orang berapa punya jiwa? Ya satu. Kalau dicabut jiwanya, kira-kira ada berapa? Satu cabut, satu lagi cabut, begitu? Tidak. Yang dicabut hanya satu jiwa. Berarti setiap orang hanya punya satu jiwa. Kalau melihat jins, melihat jenisnya. Wa thalatha bi'tibari sifatiha, tetapi tiga kalau dilihat dari sifatnya. Satu orang, tapi jiwanya kadang nafsul mutmainnah. Beberapa hari kemudian kadang nafsul lawwamah. Beberapa hari kemudian berubah menjadi nafsu ammaratun bisu. Bisa atau tidak bisa? Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Karena al-iman yazid wa yanqus. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Kadang begini, kadang begitu, kadang naik, kadang turun. Maka kadang jiwanya menyuruh kepada kebaikan-kebaikan, tenang dengan amal saleh, tenang dengan ibadah. Saat itu jiwanya nafsul mutmainnah. Kalau saat itu mati, maka akan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tetapi kadang ketika iman telah lemah, ketika dalam keadaan dia banyak maksiat demi maksiat, mulai jiwanya terus semakin berani mengajak kepada kejelekan-kejelekan. Ammaratun bisu. Kamu baru nyoba yang itu, belum nyoba yang ini. Kamu baru mengerjakan yang itu, kenapa yang ini tidak? Ini lebih nikmat, lebih tinggi, lebih bagus, dan lebih lezat daripada yang itu. Ketika mengerjakan yang kedua, nafsu mengajak lagi kepada yang lebih jahat lagi, yang lebih haram lagi, yang lebih dosa lagi. Terus begitu. Ammaratun bisu, terus menyuruh. Dan pernah lewat di majelis ini kisah pendeta Barsiso yang dikisahkan dalam riwayat, dalam hadis, yang berarti bukan kisah khayal, bukan dongeng sebelum bobo, tapi hadis Rasulullah SAW. Bahwasanya dia asalnya dosa-dosa kecil. Asalnya dia dalam keadaan melihat atau berbicara, kemudian dia penasaran ingin melihat orangnya, penasaran sampai kemudian berzina. Setelah berzina membunuh, setelah membunuh terus sampai dia berjatuh ke dalam kesyirikan. Diseret oleh hawa nafsunya sendiri. Ikhwan fillah a'azakumullah, wasyaitan tentunya. Dan syaitan sebagaimana kita katakan kemarin, enggak akan bisa menggoda orang yang mukhlasin. Karena kata syaitan sendiri di hadapan Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang Allah yang ikhlas.
Aku tidak mampu menggoda mereka. Berarti siapa yang mudah diseret oleh syaitan, oleh iblis dan anak buahnya? Orang-orang yang memiliki hawa nafsu yang jelek. Orang-orang yang memiliki hawa nafsu yang menguasai dirinya. Itu yang mudah diseret oleh syaitan. Diajari oleh syaitan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, bahwasanya la niza'a bainal fariqain, tidak ada pertikaian di antara dua belah pihak, karena memang dari satu sisi dikatakan memang jiwa itu satu, tapi dari sisi lain ada tiga jenis. Ada nafsul ammarah, ada nafsul lawamah, dan ada nafsu mutmainnah. Kalau sudah kita terangkan yang dua, bagaimana nafsul lawamah? Kadang bisa berubah lagi menjadi nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini ada dua, nanti akan dibahas secara detail pada bab-bab setelahnya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa bab ini adalah pondasi untuk bab-bab setelahnya. Fal awal sifat dunal ukhra. Kita akan bahas insyaallah karena ini agak panjang pada kajian mendatang biidznillah taala, mungkin ba'da al-Eid. Wallahu taala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Quraniyah 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a